Selamat malam, berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasadi yang pada kesempatan kali ini saya akan sharing materi tentang menggunakan LED object ya. Kalau tulisannya LATHE ya. Jadi menggunakan dan membuat LED object di dalam Corel Motion Studio 3D bagian dari mata kuliah film dan animasi 1 di Universitas Telkom untuk program studi D3 Komputer Grafis dan S1 Desain Grafis. Nah, pada materi yang akan saya sampaikan di sini nanti kita akan membuat satu objek ya. Satu objek 3D dari LED yang mana LED itu sebenarnya merupakan cerminan dari objek. Jadi cukup membuat satu sisi ya, satu sisi. Nanti sisi yang lain di sini akan muncul secara otomatis ya. Jadi satu sisi saja nanti otomatis sisi yang lain akan dibuat. Nah, itu LED objek ya. Bisa digunakan untuk membuat objek topi ya, kemudian gelas, ember dan lain sebagainya lah ya. Yang kiri dan kanannya itu sama, jadi kita potong tengah, kita buat separuh, yang separuh otomatis muncul. Nah, itu untuk penggunaan LED object ya, dan juga nanti kita akan mencoba untuk membuat objek 3D dari software lain ya, dari software gambar. Jadi istilahnya kita mengimport gambar ya, mengimport gambar dalam format AI ya, Adobe Illustrator, tapi bisa juga dibuat dengan menggunakan CorelDRAW. Jadi bisa dibuat dari Adobe Illustrator atau dari CorelDRAW, yang penting ekstensinya adalah AI ya, itu. Nah, ini nanti bisa digunakan sebagai objek 3D di dalam pengaturannya ya. Nah, ini pada kesempatan yang baik ini nanti akan saya sampaikan itu, dan semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa mudah dipahami, mudah dicoba sehingga bisa menambah pengalaman dan pengetahuan. Baik, langsung saja selamat menyaksikan pembahasannya. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang membuat objek di dalam Corel Motion Studio, yang mana objeknya di situ tidak hanya kotak atau lingkaran, tapi juga objek-objek lain seperti bentuk-bentuk yang lebih kompleks ya, yang mana perlu software tambahan yaitu Corel ya. Jadi salah satunya bisa menggunakan CorelDRAW atau bisa menggunakan Adobe Illustrator. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan CorelDRAW dengan versi X5. Jadi kalau bisa menggunakan yang lain ya silahkan, tapi nanti pada hasil akhir dari gambarnya itu harus diekspor menjadi AI ya. Oke, untuk yang pertama kita coba buat objek LED terlebih dahulu. Untuk membuat LED object di sini nanti tinggal kita buka ya. Kita coba di dokumen baru saja. Jadi kita buka project baru. Nah, setelah kita buka project baru, nanti di dalam pengaturan LED object, di situ kita bisa menggunakan ikonnya ya untuk pengaturan LED object. Itu dari insert LED object ya, nomor 3 dari atas ya. Nah, setelah kita klik insert LED object, kemudian nanti akan muncul lembar kerja yang ada garis tengah warna merah. Nah, ini mirroringnya ya, mirroring pada sumbu Y. Kalau kita pengen mirror pada sumbu X, kita bisa ubah. Jadi cukup buat yang atas, nanti yang bawah jadi. Kalau sumbu Y, jadi cukup buat yang kiri, yang kanan jadi. Nah, kalau sudah, untuk proses pembuatannya di sini nanti kita bisa menggunakan ini ya, freehand tools atau pad ya. Jadi kalau freehand di sini kita bisa menggambar sesuai dengan gerakan mouse ya. Nah, misalkan gini. Nah, ini kita sambung sampai ke atas. Ya, kalau sudah diklik objek, kemudian secara otomatis dia akan berubah menjadi garis lurus ya. Nah, itu. Nah, ini kalau dari pad freehand ya. Nah, kalau misalkan kita buat dari pad, ini akan lebih baik lagi karena awalnya sudah lurus ya. Jadi dari sini misalkan saya buat di sini,
kemudian ke bawah, ya, ini, sini lagi. Nah, ini mau dibuat melengkung, nanti tinggal diklik tahan tarik, ya. Nah, ini sudah melengkung, ya. Tarik ke bawah, nah ini sudah lurus atau lurus kembali ya, kalau sudah diklik seperti ini. Nah, diklik di sini, kemudian disambung ke atas, ya. Nah, sama dengan freehand, ya, kita bisa pilih select untuk menyetujui proses pembuatannya, kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah jadi satu objek hasil mirroring, ya, cerminan dari salah satu sisi objeknya. Diperbesar saja supaya jelas, ya. Nah, ini, nah, hasilnya seperti ini, ya. Kalau misalkan dalam proses pembuatannya di sini ada kesalahan, maka kita bisa buka kembali, ya. Jadi bisa kita buka kembali dengan menggunakan edit object. Nah, ya. Kemudian kita gunakan adjust. Nah, ini untuk mengatur posisi-posisi titik yang kurang pas, ya. Nah, seperti ini misalkan kurang ke atas, ya, kurang ke bawah, ya. Nah, ini bisa kita atur dari adjust. Nah, seperti ini. Nah, ya. Kita gunakan curves curve, ya. Ini kalau kita ingin membuat pengaturan lengkungannya tidak simetri, tidak semuanya, ya. Jadi cuma satu sisi saja seperti ini. Nah, ini, ya. Ditarik. Nah, ini nanti akan jadi objek yang berbeda di dalam pengaturan hasilnya, ya. Oke, ini tetap miring, ya, dengan sedikit melengkung misalkan. Nah, ini bisa kita atur selection, oke. Nah, maka hasilnya akan berbeda, ya. Kalau mau dibuat bolong, maka di sini nanti perlu pengaturan objek yang lebih spesifik dari just. Jadi di sini titiknya tidak nyambung ke atas, tapi cukup sampai di sini, ya. Nah, ini juga sama, tidak dari atas, tapi cukup sampai di sini. Nah, ini, ya. Kemudian kita buat freehand untuk nyambung titiknya. Ini, kemudian sini, ya, kita lengkungkan. Kemudian sini, nah nanti kita bisa atur kelengkungannya lagi, ya. Kita edit lagi. Ini, kemudian nutup di sini. Oke. Langsung saja dipilih dari adjust. Nah, ini kalau kita ingin melakukan proses editing titik-titiknya, ya. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Ya, kalau sudah cukup, maka nanti kita bisa oke langsung. Maka hasilnya nanti, nah seperti ini, ya, berbeda. Jadi bagian bawah tidak bolong, tapi bagian atas bolong, ya. Nah, karena memang bolong di sini objeknya, ya. Nah, itu di dalam proses pembuatannya. Jadi ini nanti akan berpengaruh terhadap hasil. Kalau misalkan saja di sini saya ubah lebar, ya, nah seperti ini, maka nanti hasilnya pun akan berbeda, ya. Nah, itu, ya. Nah, ini di dalam pengaturan objek lab. Jadi bisa kita tentukan untuk objeknya seperti apa, ya. Kemudian kita buat mau bolong atau tidak. Misalkan buat ember juga sama. Jadi kita tinggal delete objek, insert delete objek, kemudian kita tinggal buat pakai freehand atau pad, ya. Misalkan gini. Nah, untuk objek embernya atau yang lain, ya, bak ataupun apapun lah, ya. Seperti ini. Ini. Kemudian kita buat ke bawah. Kemudian kita taruh ke sini, ya.
Nah, ini langsung naik ke atas ya. Nggak masalah untuk posisi titik yang kurang tepat karena nanti bisa diedit ya. Oke, taruh ke atas langsung, nyambung sini, pilih adjust. Nah, dari sini nanti tinggal kita geser-geser sesuai dengan kebutuhan gambarnya ya. Kalau kurang besar kita zoom aja, zoom in ya. Nah, zoom in. Kemudian kita bisa perbesar berapa kali ya yang kita inginkan. Nah, ini untuk lebih membuat objeknya yang pas ya. Oke. Di sini sudah jadi. Ya. Nah, setelah jadi kemudian kita oke. Lurus. Ya, oke. Nah, maka jadi satu buah ember ya. Hasil pembuatan objek dengan menggunakan lab object. Nah, ini. Sudah jadi ya. Sesuai dengan yang kita inginkan hasilnya. Oh, sorry. Nah, di sini kalau kita pengen memperbesar ke semua arah, gunakan shift ya. Jadi gunakan shift dari scale. Nah, ini nanti akan diperbesar ke semua arah ya. Nah, kalau tidak nanti hanya sebagian-sebagian saja yang diubah ya. Kalau tidak pakai shift. Jadi kalau pengen presisi perbesarannya kita bisa gunakan shift dengan menggunakan kita bisa gunakan scale ya dengan menggunakan tombol shift pada saat perbesaran. Nah, di sini nanti objeknya akan dibuat sama seperti yang kita tentukan ya. Nah, ini mau diberi efek mau diberi skin ya, skin dari objek style, kemudian material galeri ya, metalik misalkan atau plastik misalkan. Nah, itu bisa kita tentukan ya. Plastik dipilih. Nah, plastik yang bagaimana. Nah, ini untuk objek ember yang dari plastik ya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk membuat objek ya, untuk menganimasikan objeknya sama dengan pembahasan sebelumnya. Jadi kita tinggal atur keyframe-nya di dalam frame-frame yang sudah tersedia. Kita bisa atur dari position untuk perpindahan objek ya, animasi pergerakan objek, kemudian orientation animasi perputaran objek, dan scale animasi ukuran objek. Semua objek dibuat ya. Setelah semua objek dibuat, maka yang berikutnya ketika kita ingin menganimasikan objeknya, di sini nanti kita tinggal atur. Kalau objek ini tunggal ya, contohnya seperti yang baru saja dibuat yaitu ember. Di sini kita tinggal siapkan keyframe-nya, misalkan saja 50 frame ya. Kalau pengaturannya di situ adalah 30 frame per second, jadi kita lihat di dalam project setting ya, dimensionnya. Nah, dari menu file ya, dari menu file kemudian kita lihat di preference ya. Nah, di dalam preference di sini bisa kita lihat bahwa frame rate-nya adalah 25 frame per second. Atau kalau tidak, dari bagian bawah di sini bisa kita lihat bahwa sudah diatur 25 frame per second. Berarti kalau kita atur 50, maka animasinya akan dijalankan dalam waktu 2 second ya. Nah, misalkan animasi pengen dijalankan di semua bagian seperti perpindahan ya, maka perpindahan di sini atau position ini kita klik dulu.
Kemudian kalau sudah kita berikan keyframe ya dengan tanda plus ini, add keyframe. Kemudian di sini nanti tinggal kita geser ya. Nah, ya, geser. Kalau mau diubah dari titik awalnya kita pindah ke 1, ini dipindah. Nah, ini berarti nanti pergerakannya akan bergerak dari posisi 1 sampai dengan 50 ya, dari bawah ke atas. Nah, selain bergerak, misalkan saja di sini pengen kita putar, berarti kita bisa pindah ke orientation ya di dalam pengaturan timeline-nya. Kemudian di sini nanti tinggal kita putar berapa derajat ya, misalkan satu putaran berarti 360 derajat ya. Kalau 2 kali putaran berarti 360 kali 2. Maka nanti hasilnya di sini selain dia bergerak juga berputar ya. Nah, kalau dari sumbu Y-nya juga pengen diputar, bisa kita atur seperti ini ya. Nah, seperti ini misalkan. Maka nanti ini juga akan berubah ya, 360 untuk yang sumbu Y-nya, sumbu X-nya juga 360. Maka nanti hasilnya akan berubah ya. Nah, 360. Kemudian di keyframe yang ini kita tinggal hapus ya. Nah, hasilnya nanti dia akan berputar penuh. Oke, seperti itu ya. Demikian dari proses pembuatan objek dengan menggunakan Corel Motion Studio ya, yaitu menggunakan LED objek dengan model objek cerminan seperti ini. Setelah kita buat objek LED dengan menggunakan Corel Motion Studio, yang berikutnya kita coba untuk membuat objek yang lebih kompleks ya, dengan menggunakan software bantu yaitu CorelDRAW. Setelah terbuka CorelDRAW, maka di sini yang berikutnya kita tinggal membuat objeknya ya, membuat objeknya bebas. Jadi yang pertama kita bisa buat sendiri dari shape-shape yang ada di CorelDRAW ya. Misalkan saja seperti ini. Kemudian kita buat perpotongan misalkan dengan lingkaran ya. Oke, ya kita trim aja langsung ya. Kemudian ini kita pindah ke sebelah kanan, trim lagi, ini kita pindah ke sini ya, ke bagian bawah ya, ini pas di tengah ya. Nah, oke, trim lagi, kemudian ini juga digeser ke kanan ya, trim lagi ya, sudah ya. Nah, setelah kita buat kemudian ini kita tinggal export ya. Jadi misalkan satu contoh bentuk kompleks seperti ini ya. Jadi misalkan mau ditambah variasi lengkungan ya, kita tinggal tambah lengkungan di bagian ini yang tengah ya. Oke, seleksi kita ratakan ya. Nah, ini tengah-tengah biar gampang. Jadi well. Nah, ini misalkan ya. Nah, jadi misalkan objek seperti itu yang kita pengen buat. Nah, ini tinggal kita atur di bagian-bagiannya ya. Jadi kita buat dulu gambarnya dengan CorelDRAW. Maaf ya, klik kanan, klik kanan. Oke ya, kita seleksi saja ini lingkaran-lingkarannya, nanti di well dengan kotaknya ya. Oke, seperti ini misalkan. Nah, ini kalau kita buat dengan Corel Motion Studio, maka prosesnya akan lebih susah ya, lebih lama, walaupun tidak.
seleksi semua, kemudian kita pilih menu file, diekspor menjadi file dengan tipe AI ya. Jadi kita pilih ekspor, namanya bebas, foldernya bebas ya. Kemudian selected only diaktifkan, dicek, jangan lupa ini dicek setelah kita seleksi semua, supaya yang diseleksi ini nanti tersimpan menjadi file AI. Ekspor, yes, karena sebelumnya sudah ada, ditimpa dengan yang baru. Kemudian tipenya di sini jangan pakai yang terlalu tinggi ya. Jadi Adobe Illustrator dengan versi yang tinggi belum tentu bisa dibuka di dalam Corel Motion Studio versi 10 seperti yang saya gunakan ya. Jadi untuk lebih amannya itu pakai versi yang kecil, tapi tidak yang 3 ya. Jadi yang tengah-tengah ini ya, kecil ini. Jadi versi 8 itu sudah cukup untuk menyimpan gambar vektor yang dibuat dari Corel Draw bertipe Adobe Illustrator ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba buka Illustratornya di dalam Corel Motion Studio. Nah, langkahnya tinggal dipilih menu file, kemudian pilih import grafik ya. Kalau sudah, kita pilih filenya Untitled 1. Nah, ini sudah tampil ya. Jadi dengan versi 8 bisa langsung tampil, tapi dengan versi-versi yang lain belum tentu tampil. Jadi kalau tidak tampil di dalam preview image-nya, maka gambar tersebut versinya masih terlalu tinggi ya. Open. Nah, di sini sudah tampil, kita tinggal ubah scale-nya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah jadi. Secara otomatis kita jika putar nanti objek ini sudah 3D ya. Nah, langsung jadi ya. Nah, kalau mau diatur bevel-nya supaya lebih menarik, kita tinggal gunakan object style seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bevel ya, bevel, kemudian general. Tinggal dicari dari bevel general di sini untuk bentuk yang diinginkan. Seperti ini misalkan, oke ya. Nah, kalau misalkan ini sudah bagus tapi terlalu tebal, kita bisa atur extrusion-nya, misalkan kita buat separuh ya 50. Maka nanti hasilnya di sini sudah menjadi lebih baik ya. Nah, ini hasilnya ya. Kalau terlalu tajam maka wake-nya di sini bisa kita buat lebih kecil, misalkan saja 15 separuhnya ya. Nah, maka nanti kedalamannya di situ akan diubah ya. Oke, sudah cukup bagus saya kira ya. Mau diberi aksen kayu, kita tinggal atur dari object style, kemudian material gallery wood ya. Nah, kemarin juga sudah kita bahas sebelumnya, tinggal dimasukkan saja skin kayunya. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, ini kalau kita pengen membuat objek 3D dari gambar-gambar yang kompleks ya. 15 juga misalkan untuk depth-nya, kedalamannya. Nah, ini sudah cukup ya saya kira. Oke, sudah cukup baik ya. Nah, ini dengan membuat objek dari Corel Draw yang kita gambar sendiri ya. Nah, langkah yang kedua masih menggunakan Corel Draw tapi tidak kita gambar sendiri ya. Jadi di sini saya menggunakan koleksi huruf yang ada di dalam Corel Draw ya. Nah, caranya tinggal buka menu teks, kemudian pilih insert simbol karakter ya. Nah, nanti dari simbol karakter di sini kita bisa pilih jenis gambar yang kita inginkan ya. Nah, misalkan portrait dollar ya, ataupun yang lain ya, register ya, kemudian ataupun yang lain lah ya. Kalau tidak ada, kita bisa ganti ke jenis huruf yang lain, misalkan jenis huruf gambar ya.
di dalam font window itu ada beberapa ya. Salah satunya bernama Webding ya. Nah ini Webding atau Wingding ya. Kalau kita pengen membuat gambar yang berasal dari huruf ya. Nah ini Webding sudah ada ya. Saya coba cari gambar yang saya inginkan. Nah ini misalkan ya, langsung saja saya masukkan. Oke. Setelah itu saya ekspor menjadi AI ya, Untitled 2, jadi dibedakan saja. Oke, tipe 8 ya, versi 8, versi 8. Nah kalau sudah ini kita masukkan file, import grafik, kemudian Untitled 2, sudah tampil open. Nah ini gambarnya sudah muncul di dalam unit Corel Motion Studio 3D untuk pengaturannya ya. Kita berikan efek metalik ya, supaya berbeda. Kalau sudah kita pilih grup seperti yang kemarin sudah kita bahas untuk menggunakan atau memutar dua objek yang berbeda ya. Nah ini sudah jadi dua objeknya yang dibuat dari software Corel Draw ya. Nah itu untuk pembuatan objek-objek yang kompleks. Kita bisa menggunakan software-software yang lain untuk membantu membuat objeknya. Nah kalau untuk objek yang double seperti ini ya, ini objek double seperti yang sudah pernah dibahas sebelumnya, kita tinggal menganimasikan dari grup ya, grup, kemudian kita tentukan posisi frame-nya, misalkan di 75 berarti akan dianimasikan selama 3 second ya. Nah di dalam position group ini nanti tinggal kita atur, misalkan saja hanya berputar ya, sumbu Y sebagai acuan perputarannya, maka di sini nanti kita tinggal ubah pada sumbu Y dengan 720 kalau pengen 2 kali putaran ya. Nah ini, oh sorry, keliru ya, bukan di position tapi orientation ya. Nah orientation ini tinggal kita atur 720. Nah 2 kali putaran. Kemudian di posisi satunya ini kita atur dari posisi atau dari nilai 0 ya. Nah seperti ini. Jadi dari 0 sampai 720 derajat ya. Nah kita coba jalankan. Nah berputar di situ ya. Oh keliru, sorry. Ini bukan di posisi Y ya, tapi bukan di posisi Z, tapi di posisi Y untuk orientationnya ya. Ke frame pertama 0, oke. Ke frame kedua 720. Nah, pada sumbu Y, kemudian pada sumbu Z-nya 0. Oke. Ya. Nah, maka nanti perputarannya bisa dilihat. Nah, seperti ini. 2 kali putaran, ya. Jadi kalau sumbu Y ini berarti acuan titik pusat putarannya di sumbu Y, ya. Berarti muternya ke kanan ke kiri, ya. Tapi kalau di sumbu X berarti acuan perputarannya di sumbu X berarti putarannya maju ke depan atau ke belakang, ya mundur ke belakang. Tapi kalau sumbu Z berarti dia muternya seperti ini, ya.
Nah, itu kalau kita pengen mengatur orientation atau animasi pada objeknya. Nah, selain berputar, nanti untuk simbol kilapnya di sini juga berubah warna misalkan, ya. Nah, nanti tinggal kita atur dari objek gambar kilap ya. Nah, ini untitled 2. Kalau sudah, kita atur dari color. Nah, color di sini kita tinggal ubah. Di frame 35 ganti menjadi merah. Nah, di frame 75 ganti menjadi putih lagi ya. Oke. Maka nanti hasilnya di sini dia akan berputar untuk yang keseluruhannya ya. Nah, untuk kilapnya berubah menjadi merah dan putih. Nah, itu. Nah, ini kalau kita pengen memutar objek ya. Gitu. Kalau misalkan saja teksturnya pengen diubah, apakah bisa? Ya kita coba aja ya. Jadi pada frame ini kita berikan tekstur plastik ya. Awalnya tetap plastik ya, jadi tidak bisa. Jadi untuk tekstur di sini harus gambar, jadi tidak bisa menggunakan material ya. Jadi khusus untuk pengaturan warna itu bisa kita animasikan, tapi untuk tekstur tidak bisa ya. Untuk sementara ini masih belum bisa. Nah, demikian dari proses pengaturan pembuatan objek dan juga mengulang ya sambil mereview pengaturan animasinya ya di dalam Corel Motion Studio 3D. Semoga bermanfaat. Segala kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.